Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Darul Islam, dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Salah satu mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang ditempuh mahasiswa program studi S1 Manajemen pada semester 3. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Di mana dalam pembelajaran mata kuliah ini saya menggunakan metode Delivery Interaction and Assessment agar memudahkan penyampaian materi, meningkatkan minat belajar mahasiswa, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Delivery berkaitan dengan bagaimana cara yang saya gunakan untuk menyampaikan materi, interaction mengenai bagaimana saya membangun interaksi dengan mahasiswa, serta membangun interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, yakni biasanya berupa tanya jawab, diskusi kelompok, forum online, atau kegiatan kolaborasi lainnya. Dan yang terakhir, assessment adalah bagaimana cara saya yang gunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, baik dalam bentuk kuis, tugas individu atau kelompok, presentasi, ataupun case study, sebagaimana yang akan kami gunakan pada video pembelajaran kali ini. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 membahas berbagai konsep fundamental pemasaran, mulai dari konsep dasar pemasaran, strategi pemasaran, riset pemasaran, penciptaan nilai pelanggan, analisis perilaku konsumen dan pasar bisnis, segmentasi, targeting, positioning, pengelolaan ekuitas merek, hingga strategi menghadapi persaingan bisnis. Seluruh materi tersebut disusun secara bertahap sesuai rencana pembelajaran semester dan mendukung capaian pembelajaran program studi S1 Manajemen, di mana CPL 1 lulusan mampu menguasai teori bidang manajemen secara menyeluruh, CPL 8 lulusan mampu mengelola organisasi secara etis, CPL 9 lulusan mampu mengembangkan jiwa entrepreneur leadership secara berkelanjutan. Dari CPL tersebut kemudian kami turunkan ke CPMK, di mana CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan secara tepat teori-teori dalam studi manajemen pemasaran, mahasiswa mampu menunjukkan karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran manajemen pemasaran. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yakni UTS 20% dan UAS sebesar 30%, kemudian dilanjut dengan penugasan individu dan kelompok 30%, serta keaktifan mahasiswa selama di kelas 20%, baik dalam bentuk tanya jawab maupun menanggapi diskusi. Dan berikutnya adalah video pembelajaran yang dilakukan secara offline atau secara luring dalam kelas untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu kembali di pertemuan ke-13 mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Gimana kabarnya, sehat semua? Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan apa yang akan kita pelajari, kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan sekalian, topik kita pada siang hari ini adalah terkait dengan membentuk positioning merek, di mana pada tahapan ini yang di minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan ekuitas merek. Jadi dalam beberapa pemasaran itu ada segmentasi, targeting, positioning. Tetapi sebelum kita mengarah mendiskusikan, membahas terkait dengan positioning, saya akan mereview kembali pertemuan minggu yang lalu
Ciri dari sebuah merek apa aja di situ? Yang saya ingat dapat diingat, berarti dapat disukai, dapat ditransfer, disesuaikan, dan dapat dilindungi. Oke, jadi sudah ingat ya terkait dengan entitas merek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan positioning merek. Gitu kan, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah terkait dengan topik positioning merek ini. Diharapkan teman-teman itu mahasiswa mampu menjelaskan positioning merek, kemudian mampu mengidentifikasi bagaimana perusahaan mengkomunikasikan keanggotaan berbagai kategori, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi hambatan dalam menciptakan positioning yang kuat. Ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kita ketahui teman-teman bahwasanya fungsi segmentasi, targeting, dan positioning itu semua strategi pemasaran itu dibuat berdasarkan STP. Jadi salah satu dalam sebuah manajemen pemasaran itu ada yang namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kemudian targeting juga sudah. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya positioning. Nah, kalau segmentasi itu kan kita menemukan beragam kebutuhan. Karena kebutuhan masyarakat itu sangat beragam, sangat kompleks sekali, makanya kita segmentasikan, kita kotak-kotakkan. Kalau yang minggu yang lalu, beberapa teman yang lalu kita berdasarkan geografis, demografis, gitu kan ya, psikografis dan sebagainya. Kemudian dari situ ada targetnya. Setelah kita kotak-kotakkan, kita segmentasikan, kemudian mana sih yang akan menjadi sasaran kita? Karena kita atau perusahaan itu punya keterbatasan sumber daya, nggak mungkin semuanya dilayani. Makanya agar fokus kepada tujuan itu, maka harus ada targeting. Targetingnya siapa? Nah, kemudian adalah positioning. Di sini adalah tahap di mana dia memposisikan penawaran. Jadi bagaimana produk itu diposisikan sedemikian rupa di benak konsumen. Nah, ada yang kenal dengan berbagai macam merek di sini? Ya? Ya. Jadi kalau kita berbicara ya terkait dengan persaingan bisnis teman-teman, tidak lagi hanya mengenai siapa yang memiliki produk terbaik sebenarnya, tetapi siapa yang paling kuat menempati posisi di benak konsumen. Sama, apa yang teringat di benak teman-teman terkait dengan merek ini? Minuman Aqua, air mineral putih. Padahal setiap hari, mungkin pada saat teman-teman mau membeli sebuah produk air mineral, tidak bilangnya air mineral, tapi beli Aqua. Nah, pada saat dikasih dari penjualnya, bisa jadi bermacam-macam produk, entah itu Cleo, entah itu Le Mineral, entah itu Fit dan sebagainya. Tetapi kenapa yang muncul di benak kita, di pikiran kita itu Aqua? Kenapa? Dia tahu ya? Jawab Pak. Oke, Mungkin silakan. karena Aqua itu brand pertama yang muncul gitu Pak. Bisa jadi menjadi salah satu brand yang pertama muncul. Sama dengan merek pompa air sebenarnya. Kalau di rumah kalian, kalau pompa air masa bilangnya pompa air? Sanyo, ya. Sanyo, juga. Padahal Sanyo itu apa? Merek. Tetapi keterbiasaan kita, karena itu sudah melekat di benak konsumen, kita menyebutnya Sanyo. Sama dengan apa itu? Sepeda motor, Honda, katanya Wahyu tadi. Honda, gitu kan. Padahal Honda itu kan merek, gitu kan. Kamu naik apa? Saya naik Honda, gitu kan. Padahal kan saya kira sepeda motor. Nah, itu sudah melekat di benak konsumen. Kemudian yang kedua adalah pasti ingat dong dengan logo ini. Apa? Apple. Gitu kan. Dari logonya ini kan sudah tahu ya. Kalau kelasnya Apple ini kelas apa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Ke atas. Gitu kan ya. Jadi pasti, jadi bukan hanya siapa yang paling kuat, tapi dia menempati posisi di benak konsumen. Kemudian selanjutnya tahu? Gojek. Apa yang terlintas di benak, di pikiran teman-teman terkait dengan Gojek? Ojek online. Sebelum ada ojek online, dimudahkan tidak? Kalau kita ingin menggunakan jasa transportasi, susah kan? Karena tradisional. Makanya kadang yang digunakan konsumen itu adalah Gojek itu aplikasi.
dipermudah kita, gitu kan ya. Makanya di situ adalah bukan hanya mengenai siapa yang memiliki produk yang terbaik, tetapi siapa yang paling kuat menempati posisi di benak konsumen. Mulai apa kan sudah menjadi menjadi leader dari di pasar, gitu kan ya. Kita ke kantin mau beli air mineral, gitu nggak bilangnya air mineral, tapi pasti aqua, gitu kan. Kemudian kita lihat dari kelasnya, ada Apple, gitu kan ya, kelasnya pasti sudah. Orang yang memakai sebuah merek dengan logo Apple, Apple Croix ya kalau di istilahnya itu ya, itu pasti dia mengatakan bahwasanya dia kelas menengah ke atas. Jadi sebuah produk itu bukan hanya dilihat dari kemanfaatannya, tetapi juga bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Nah, makanya sebuah merek atau produk itu diciptakan bukan hanya sekedar dia memenuhi kebutuhan konsumen, tapi ada nilai lebih dari situ. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah sebenarnya positioning itu apa sih? Jadi positioning di sini itu adalah kita merancang sebuah penawaran dan citra perusahaan ya, agar mendapatkan tempat khusus di benak konsumen. Gitu. Tujuannya apa? Agar pada saat mereka memikirkan atau membeli sebuah produk, itu ingatnya itu. Gitu. Jadi kita memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Kalau misalnya dalam seharian teman-teman sudah ingin membeli itu terus kemudian ingat produk itu, berarti itu sudah melekat. Padahal setiap hari saja di dalam di tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berapa merek yang kita pakai? Minyak rambutnya pasti berbeda, gitu kan ya. Sabunnya juga pasti berbeda. Tetapi dari sebuah positioning itu adalah bagaimana perusahaan itu merancang penawaran agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar-pasarnya itu. Sehingga dari situ dia akan memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Sehingga dari hasil positioning ini ada nilai yang terfokus pada pelanggan, ada value yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya adalah, pertanyaan adalah, mengapa positioning itu penting? Kenapa kok si perusahaan itu tidak hanya sekedar menjual produk saja yang penting laku? Kenapa harus ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Yang pertama adalah pasti akan membantu diferensiasi. Nah, teman-teman kan lihat kan ada berapa logo di situ? Yang pertama apa di situ? Starbucks. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman terkait dengan logo Starbucks? Kopi. Terus apa bedanya dengan yang sampingnya lagi? Excelsior. Excelsior itu apa? Merek apa? Kopi juga. Kemudian sebelahnya lagi Janji Jiwa. Apa? Kopi juga. Nah, apa yang membedakan dari tiga ini sebenarnya? Ada yang bisa berargumen? Silakan rese. Gimana? Gimana? Harganya sama-sama mahal. Itu yang lain. Mungkin kalau Starbucks ini agak menengah ke atas, kalau Excelsior itu standar, sedangkan yang Nescafe itu bisa jadi jiwa itu menengah ke bawah. Jadi bisa dari diferensiasi. Kalau kopinya seseorang di Starbucks, mungkin kelasnya sudah menengah ke atas, gitu kan ya, sudah elit gitu kan. Atau di Excelsior. Jadi secara dari secara nama merek saja itu sudah bisa menciri khaskan konsumen kita seperti apa. Baru kemudian adalah selain membantu diferensiasi, juga meningkatkan loyalitas. Tahu loyalitas? Ya, kalau kita sudah membeli ya kemungkinan juga kita pasti akan membeli produk itu terus. Itu loyalitas. Nah, dari sebuah positioning itu akan mempermudah kita komunikasi. Ya, contohnya tadi, Bu beli aqua, gitu kan. Orang pasti paham, oh ini air mineral, walaupun terkadang dikasih bukan aqua. Tetapi itu bukan pada saat institutnya, tapi adalah esensinya dari merek itu sudah melekat di benak konsumen. Kemudian menjadi dasar pengembangan produk. Karena
bagian perusahaan riset and development pasti akan melakukan dasar pengembangan sebuah produk. Kenapa harus ada pengembangan dari sebuah produk? Karena yang namanya di dunia bisnis, persaingan itu pasti ada. Saling curi strategi atau saling bersaing dalam strategi pemasaran itu pasti ada. Makanya harus ada riset and development-nya, dasar pengembangan dari sebuah produk. Apa sih yang kurang dari produk ini? Itu ya. Jadi yang menjadi dasar pengembangan sebuah produk. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan strategi positioning. Nah, cara-cara untuk melakukan positioning apa? Kita kandungkan kategori, kita tentukan kategori kita di mana, kita mau bersaing di mana. Kan nggak mungkin kita bersaing dengan semuanya, pasti ada sektornya tadi. Kita mau bersaing di kategori yang mana? Menengah, atas, atau bawah. Kita bermain di sektor yang mana? Baru kemudian kita mendirikan asosiasi titik perbedaan, IOP dan asosiasi titik paritas ya dengan tepat. Kemudian kita tetapkan anggotaan kategori. Oh, saya mau bersaing di sini, sehingga saya bisa memaksimalkan potensi dari perusahaan itu, dari mereka itu. Point of difference-nya, kemudian menciptakan IOP dan IOP-nya. Nah, point of difference-nya adalah atribut atau manfaat yang secara kuat itu diasosiasikan konsumen pada suatu merek, dan dia ini dapat ditemukan karena pada merek pesaing. Apa yang merek pesaing punya dan apa yang saya tidak punya. Jadi poin POD atau point of difference ini harus bisa mendemonstrasikan keunggulan yang jelas. Apa sih keunggulan kamu dibandingkan produk yang lain? Apa sih keunggulan produk ini dibandingkan produk yang lain? Harus ada nilai itu sehingga itu bisa melekat di benak konsumen. Kalau dulu mungkin alasannya produk itu pertama kali muncul, gitu. Katanya malam tadi kan produk itu muncul, gitu kan. Sehingga orang lebih kenal pertama kali. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, gitu kan ya, kita bisa melihat di sini. Satu produk saja berbagai macam merek di sini. Jadi harus bisa mendemonstrasikan keunggulan yang jelas. Apa sih keunggulannya? Kemudian asosiasi itu bisa berupa semua jenis atribut, bisa manfaat atau emosi. Misal, kenapa teman-teman sukanya Apple? Kenapa? Kameranya misalnya. Ada yang lain? Atau desainnya, gitu kan ya. Walaupun sekarang kan pasti juga ada yang pesaing yang bermain di bawah harga dari sebuah merek smartphone Apple ataupun Nike ya, misalnya itu kalau untuk kinerja, gitu kan. Nike kan bisa dari merek baju, sepatu, gitu kan, atau di olahraga, gitu kan. Jadi terkait dengan kinerjanya. Kalau itu kan terkait dengan kualitasnya. Pasti teman-teman bisa mengidentifikasi. Oh, kamu memilih produk ini, memilih merek ini, karena apa sih? Kembali lagi tadi, karena ada keunggulan yang tidak dimiliki oleh merek yang lain. Jadi harus ada keunggulan dibandingkan dengan merek lain. Sama dengan teman-teman di sini, antara kuliah di Universitas Trunojoyo Madura dengan kuliah di kampus yang lain harus punya keunggulan. Apa sih keunggulan kalian dibandingkan dengan mahasiswa yang lain? Harus punya keunikan di sini. Nah, kalau yang point of parity-nya adalah yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama merek lain. Jadi salah satu kalau tadi diferensiasi ada yang berbeda, ini sesuatu yang unik, tetapi dapat dimiliki bersama merek lain. Jadi titik paritas ini dia memandang bahwasanya penawaran sah dan kredibel untuk produk jasa tertentu. Artinya apa? Dia mempresentasikan kondisi yang diperlukan, tapi belum ada untuk pilihan mereka. Ya. Titik paritas kompetitif ini asosiasi yang dirancang untuk menghasilkan titik perbedaan pesaing. Jadi dia mempunyai keunikan tersendiri, tapi bisa dimiliki bersama, gitu kan ya. Tidak mesti unik, gitu kan ya, untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama untuk merek yang lain. Kan pasti ada
itu kayak ada manis-manisnya misalnya. Jadi kan mempunyai keunikan tersendiri di situ. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah sekarang kita akan menunjukkan kepada studi kasus ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok gitu kan ya. Nah kita nanti akan membedah kasus ini terkait dengan logo ini. Ada yang tahu logo apa ini? Apa yang terkenal dari Mixu ini? Es krimnya. Nah. Jadi di sini salah satu jaringan minuman dan es krim yang berkembang sangat pesat. Nah, tugasnya teman-teman adalah masalah utama positioning yang dihadapi oleh Mixu, gitu kan ya. Sehingga teman-teman berdasarkan fakta yang terdapat dalam kasus, kemudian kita kaitkan dengan konsep positioning merek. Kemudian juga nanti di pertanyaan kedua, yaitu apa target pasar Mixu ini masih relevan, ya. Kemudian teman-teman nanti jelaskan STP dan argumentasinya kelompok teman-teman. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok, gitu kan ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan bagi menjadi 3 kelompok yang menikah. Oke, teman-teman sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, di situ teman-teman akan menjelaskan terkait dengan kasus Mixu, ya. Di situ teman-teman analisis terkait dengan positioningnya, kemudian apakah di era sekarang ini konsep yang target pasar Mixu itu masih jelas, masih relevan dengan kondisi yang ada. Oke, siapa? Dari kelompok yang pertama dulu. Oke, silakan. Masalahnya itu ada masalah utama, yaitu terjadi ketidaksesuaian antara persepsi konsumen dengan arah strategi perusahaan. Jadi perusahaan itu ingin Mixu ini menaikkan harganya, memperbaiki citra dan juga membuat gerai lebih premium. Tetapi konsumen masih mengenal Mixu itu sebagai minuman dengan harga yang di bawah standar gitu, Pak. Terus artinya perusahaan Mixu ini ingin mengubah citra, tapi persepsi konsumen itu belum berubah tentang Mixu ini. Oke. Oke, terima kasih jawaban untuk kelompok 1. Ada tambahan dari kelompok 2? Izin menambahkan Pak. Oke, silakan. Menurut saya untuk tambahan untuk kelompok 1 yaitu untuk kelompok 2 yaitu persaingan industri semakin ketat untuk saat ini sehingga Mixu mulai kehilangan kekuatan. Saat pertama masuk Indonesia itu harga mereka menjadi pembeda utama yaitu harga yang murah. Namun sekarang banyak merek yang baru, kualitas semakin membaik sehingga pelanggan mempunyai pilihan yang lebih menarik. Akibatnya harga murah saja tidak cukup lagi untuk menjadi pembeda utama. Oke. Untuk yang pertanyaan yang kedua, jelaskan analisis segmentasi, targeting dan positioning serta argumentasi dari kelompok saudara. Ada yang mau berargumen? Silakan. Oke, silakan. Dari hasil rundingan kelompok 3, jika kami menjadi tim konsultan, maka analisis STP kita yaitu segmentasi yang kita lakukan ada 3, yaitu pelajar, mahasiswa, dan karyawan-karyawan muda. Nah, kemudian untuk targeting, kami menarget para Gen Z yang menginginkan minuman kekinian tapi harga masih terjangkau, karena rata-rata Gen Z itu masih seumuran pelajar dan mahasiswa. Kemudian hasil dari kesimpulan kelompok kami, diskusi dari kelompok 3, yaitu jika kami menjadi tim konsultannya, target pasar ini masih relevan, tapi kita akan tingkatkan atau positioning kita lebih diperkuat agar konsumen tidak hanya membeli karena murah, tapi juga karena kualitas dari Mixu itu sendiri, tapi juga nilai produk dari Mixu itu sendiri. Oke. Mungkin itu. Oke, ada tambahan dari kelompok yang lain? Oke, kelompok 1. Jadi menurut kami kelompok 1 itu segmentasinya itu ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu konsumennya range-nya usia dari 15 sampai 35 tahun dan berpendapatan menengah, menyukai produk viral dan sensitif terhadap harga. Untuk targetingnya yaitu pelajar, mahasiswa dan pekerja muda. Jadi menurut kelompok kami target pasar masih sesuai. Yang harus diperbaiki bukan target pasarnya, tetapi strategi komunikasi positioning agar konsumen memahami bahwa harga terjangkau dan tetap dapat memberikan kualitas yang
Oke, setelah kita berdiskusi terkait dengan studi kasus dari positioning issue, jadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya menempatkan merek dalam pikiran konsumen itu untuk memaksimalkan manfaat ya, potensial bagi sebuah perusahaan. Jadi kita memberikan sebuah nama dalam benak kita sehingga dari potensi dari merek dari perusahaan itu bisa maksimal. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada tugas. Ini tugas individu ya teman-teman ya. Jadi hampir sama dengan tugas yang sudah kita diskusikan tadi terkait dengan studi kasus pada hari ini. Teman-teman di sini adalah menganalisis positioning sebuah merek. Mereknya itu bisa luar negeri atau dalam negeri, misalnya Mixu, Erigo atau Spotify gitu kan ya. Jadi teman-teman identifikasi itu siapa target pasar mereka, kemudian bagaimana argumentasi dari analisis saudara, kemudian bagaimana positioning itu di benak konsumen ya, sehingga teman-teman juga bisa harus memberikan argumentasi serta bukti baik itu dari segi promosinya, desain dari media sosialnya gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah positioning mereka itu masih relevan dengan kondisi yang serba sangat cepat berubah ini ya. Itu nanti dikumpulkan di Google Classroom, kita ketemu lagi minggu depan ya, jangan lupa dikerjakan. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.